Oke, topik kali ini kita akan membahas apa itu option. Oke, langsung saja. Let's go. Nah, ini option. Apa itu option? Ini definisinya adalah kontrak untuk memiliki hak beli atau jual aset di masa depan. Ini adalah deskripsi dari option. Nah, kalau kemarin contohnya kita sempat ngasih contoh buat teman-teman yang baru ngikutin, bisa cek di link di deskripsi untuk konten kita yang derivatif, karena option ini adalah salah satu produk derivatif yang ada di bursa. Nah, di sini kita akan menerangkan lebih lanjut, tapi basicnya kemarin kita sudah terangkan. Salah satunya adalah contohnya adalah hak jual atau hak beli. Ini di kehidupan kita sehari-hari. Waktu itu kita kasih contoh adalah kita inden motor Scoopy yang laris banget, jadi nggak bisa beli secara langsung di dealer tapi harus inden. Nah, inden ini adalah salah satu produk derivatif yang namanya option. Jadi saya kasih deposit di situ, itu berapa jumlahnya. Nah, ini sebenarnya itu bukan harga motornya, tetapi adalah sebuah harga yang saya bayarkan untuk saya mendapatkan hak membeli motor Scoopy pada saat itu sudah tersedia. Ini contohnya yang sederhana. Nah, ini kita akan masuk lagi ke contoh yang lebih konkret yang di pasar. Maksudnya kenapa option ini ada dan fungsinya apa sebenarnya. Cuma kita tetap akan pakai contoh yang paling sederhana. Oke, langsung saja. Let's go. Ini fungsi utamanya sebenarnya adalah untuk membuat pilihan jual atau pilihan beli sebagai bentuk hedging atau aksi lindung nilai terhadap sebuah kontrak forward yang itu sudah berjalan. Seperti apa? Gini, analoginya adalah seperti ini. Misalkan ini adalah petani dan dia punya komoditi jagung, banyaknya 100 ton gitu. Terus baru akan panen itu sekitar 90 hari lagi. Dia pengen memastikan bahwa ketika saya panen itu harga jagung saya akan terbeli dengan baik, dengan harga yang paling baik dan semuanya terserap. Kemudian dia mencari pembeli. Let's say di sini ada pabrik dan dia butuh jagung juga untuk 3 bulan ke depan. Ternyata kebutuhan si pabrik ini juga 100 ton dan dia juga butuh 90 hari kemudian. Ketika mereka ini bersepakat agreement untuk kemudian saling menjual dan saling membeli dengan harga yang sudah disepakati, jumlahnya sudah disepakati, ini kan yang disebut kontrak forward yang sudah kita bahas. Harga jagung yang disepakati adalah Rp10.000 per kilogram. Total value-nya adalah 1 miliar. Ini aman bagi kedua belah pihak bahwa produsen memastikan bahwa barang dia pasti terbeli dengan harga yang baik. Manufaktur, pabrik dalam hal ini itu memastikan bahwa dia punya stok. Jadi win-win solution. Cuma apakah ini ada kelemahannya? Ya, masih ada. Kita tidak ada yang tahu. Mereka ini nggak tahu 90 hari ke depan akan seperti apa. Secara harga sudah fix, secara jumlah sudah fix, secara waktu juga sudah fix. Cuma kondisi realnya dua orang ini juga nggak ngerti, dua pihak ini. Apakah 90 hari kemudian benar-benar petani ini bisa mengirimkan jagungnya dengan jumlah 100 ton? Apakah 90 hari kemudian benar-benar si pabrik ini akan membeli dan membayar? Nah, ketika ada kondisi seperti ini, idealnya mereka ini seharusnya tidak hanya mengandalkan ke satu orang saja atau ke salah satu pihak. Produsen itu juga harus punya calon konsumen yang lain. Dan dari sisi produsen juga sama. Dia kalau hanya mengandalkan satu petani, ya kalau benar, kalau enggak, kalau ternyata jagungnya tidak dikirim karena dia gagal panen, maka pabrik ini harus punya cadangan petani yang lain. Cuma problemnya, let's say petani ini benar punya 100 ton, terus dia sudah punya agreement. Terus kalau dia mau bikin kontrak yang sama, forward juga dengan pabrik yang lain, ini malah dia punya resiko karena dia hanya punya 100 ton dan sudah di agreement di sini 100 ton.
yang di sini dia ya jaga-jaga aja, seandainya si pabrik ini nggak bisa menerima jagung saya karena mereka nggak punya duit untuk beli 90 hari ke depan. Gini, yang bisa dilakukan oleh petani ini bukan kontrak future lagi kepada pabrik yang kedua. Dia hanya bisa memberikan kontrak opsi, yaitu kontrak untuk memiliki hak jual, dalam hal ini si petani, kepada pabrik. Dia bilang ke pabrik, mbok kita dealing supaya saya punya hak jual ke pabrikmu 90 hari ke depan sebanyak 100 ton jagung. Isinya tetap ini. Tetap 90 hari ke depan, ini tetap dimasukkan di sini. Tetapi yang di sini isinya hak. Karena dia petani, berarti adanya hak jual. Si pabrik, oke, saya nggak ada masalah. Memang saya juga butuh 100 ton. Pabrik ini juga butuh 100 ton 90 hari kemudian. Tetapi dalam hal ini pabrik B ini itu adalah cadangan dari pabrik A ini. Nah terus kalau memang ternyata 90 hari tetap ini terlaksana, yang terjadi apa? Ya tetap jagung dikirimkan ke pabrik A. Nah terus pabrik B, nah saya nunggu ngapain? Saya nunggu lama-lama tapi nggak dapat stok jagung. Keuntungan kontrak opsi ini buat pabrik apa? Kalau keuntungan buat petani jelas, ini bikin dia aman, ada kontrak opsi ini. Tapi buat pabrik apa? Buat pabrik tidak ada keuntungannya. Oleh karena itu, pabrik B memberikan charge. Oke, saya mau untuk menandatangani kontrak option ini dengan catatan bahwa jadi tidak jadi kamu menjual jagung kepada saya tetap harus ada dapat premi atau uang deposit atau uang jaminan atau apapun itu sebutannya. Anggap saja mungkin di sini 1% dari nilai kontrak. Kontraknya berapa? Oh 1 miliar. Jadi petani ini harus membayar ke pabrik itu 1%-nya agar kontrak opsi ini bisa tetap menyala. Dalam hal ini petani itu punya posisi hedging yang baik, di pabrik B punya tambahan income di luar memproses jagung. Jadi masih sama-sama diuntungkan. Petani jelas-jelas punya pembeli utama, tetapi dia juga punya kontrak opsi di sini. Nah, sama halnya ketika pabrik A ini punya kontrak forward dengan petani, dan dalam ini adalah petani A, dia juga biasanya memiliki kontrak option untuk mengamankan bahwa seandainya terjadi sesuatu dengan petani A, dia bisa masih mendapatkan supply dari petani B. Nah, dalam hal ini petani B yang mendapatkan premi. Kemudian si pabrik ini mendapatkan keuntungan dari adanya kepastian dia mendapatkan pasokan meskipun petani A gagal. Petani B juga masih bisa mensupport. Nah, inilah kondisi option. Bahwa option ini adalah lanjutan dari forward dan kemudian juga akan dipakai di future. Fungsinya untuk apa? Untuk saling mengamankan. Jadi ini kondisi ideal di mana forward dan opsi itu forward dan option itu digunakan secara bersama-sama untuk mengurangi resiko di titik yang paling minimal. Memang cost-nya ada, membeli kontrak opsi itu atau menerbitkan kontrak opsi itu mengeluarkan uang. Ada, kita membayar premi. Tetapi mendingan saya ngeluarin uang sedikit tetapi pasti bahwa saya punya rencana A, saya punya rencana B. Oke, ini teman-teman sekarang sudah tahu option ini seperti apa, dan mungkin kedepannya kita akan membahas lebih detail lagi perkembangan dari option ini di pasar future seperti apa, di pasar leverage seperti apa. Tapi yang sekarang kita ini dulu. So, bye-bye.